materi apa? Materi kuliah hari ini yaitu tentang refleksi dan transmisi gelombang mekanik ya. Oke, saya share ininya. Saya share apa? PPT-nya ya. Apa sudah masuk di monitor ya? PowerPoint-nya sudah masuk ya? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Sudah, Ya, Pak. oke, terima kasih. Terima kasih atas konfirmasinya ya. Nggak banyak juga ya halamannya. Jadi hanya ada 14 halaman ya. Jadi tentang apa? Refleksi dan transmisi. Refleksi itu artinya pemantulan. Ya, refleksi itu pemantulan, jadi pemantulan gelombang. Kalau transmisi itu penjalaran ya. Jadi penjalaran atau penerusan gelombang. Misalkan kalau gelombangnya pindah dari satu medium ke medium yang lain ya, itu nanti kita sebut dengan nama transmisi dan biasanya terjadi pembiasan ya. Jadi biasanya satu kesatuan. Jadi ketika sebuah gelombang itu pindah medium, pasti akan terjadi dua hal. Yang pertama itu refleksi pemantulan ya. Jadi dipantulkan balik ke medium yang semula ya. Terus ada bagian yang kedua yaitu yang diteruskan, yang disebut dengan transmisi. Jadi yang transmisi ini berarti yang pindah ke medium berikutnya gitu. Jadi kira-kira gambarannya seperti itu. Ya, ini bisa dilihat di ini ya, di halaman. Nah, ini. Jadi ini kan ada medium 1, medium pertama ya, terus sama medium berikutnya. Jadi gelombangnya mau bergerak dari medium 1 ke medium 2 ya. Disebut dengan nama YI. Y itu maksudnya simpangan ya, simpangan gelombang. Jadi I itu maksudnya gelombang datang ya. Insidental itu gelombang datang. Maka nanti ada sebagian yang dipantulkan YR itu refleksi ya. Yang dipantulkan jadi simpangan gelombang pantul. Terus ada juga yang diteruskan ya, yang lanjut itu namanya YT, yaitu simpangan gelombang transmisi. Gitu. Nah, jadi kira-kira gambaran fisiknya seperti itu ya. Nah, sehingga nanti kalau kita tulis gelombang datang, ya, gelombang datang YI sama dengan AI cos omega T dikurangi K1X. Nanti ada K1, K2 ya. K1 itu artinya perambatan gelombang pada medium 1. Kalau K2 itu berarti perambatan gelombang pada medium 2. Ya. Jadi berkaitan dengan medium nih, K1, K2 itu ya. Kalau simpangannya ada YI, ada YR, ada YT. Begitu pula nanti amplitudenya. Ada amplitudo AI itu amplitudo gelombang datang ya. Nanti ada AR itu amplitudo gelombang refleksi, gelombang pantul ya. Sama AT nanti amplitudo gelombang transmisi. Jadi ini adalah gelombang asal ya, gelombang awal. Jadi gelombang datang ke perbatasan antara dua medium dengan simpangan YI AI ya cos omega T dikurangi K1X ya. Jadi kalau seperti ini berarti gelombangnya arahnya ke kanan ya, soalnya min K1X. Kemudian ada gelombang pantul itu ya, YR AR cos omega T jadi plus ya. Plus K1. Kenapa? Karena gelombangnya ini ke kanan. Jadi tadinya min K1 ke kiri menjadi plus K1 X ke kiri ya. Nah, itu. Terus ada juga gelombang yang diteruskan ya. Nah, kalau diteruskan tetap ya arahnya tetap ke kanan jadi minus. Cuma sekarang bukan K1 tapi K2 ya. Jadi gelombang transmisinya adalah YT sama dengan AT cos omega T dikurangi K2. Ini adalah gelombang yang ke kanan gitu ya. Gitu. Terus kan nanti gelombang datang nanti ketemu ya dengan gelombang pantul kan antara gelombang yang menuju ke perbatasan ya nanti akan bertemu gelombang yang sudah dipantulkan. Nanti akan terjadi yang namanya itu superposisi.
Superposisi itu penggabungan ya. Jadi superposisi adalah penggabungan antara apa ini gelombang datang dan gelombang pantul, ya mereka saling bertemu gitu. Sehingga nanti akan kita jumlahkan. Ya sama seperti waktu kita bahas kemarin ya. Kemarin kan kita bahas tentang gelombang stasioner ya. Sebetulnya gelombang stasioner itu terjadi karena itu tadi perpaduan ya. Perpaduan atau superposisi atau penggabungan antara gelombang datang dan gelombang pantul. Cuma yang kita bahas kemarin kan semuanya dipantulkan ya. Jadi gelombangnya 100% dipantulkan. Kalau sekarang kan yang dipantulkan kan sebagian ya. Jadi sebagian ada yang dipantulkan, sebagian ada yang diteruskan ya. Nah itu. Jadi nanti bedanya dengan yang kita bahas kemarin super apa itu gelombang stasioner itu. Jadi ini nanti tidak akan terjadi seperti kemarin karena tidak 100% gelombang dipantulkan. Nah, nanti ini kan. Kalau kemarin kalau kita lihat kan amplitudenya sama ya antara gelombang datang dan gelombang apa? Gelombang pantul karena mereka dipantulkan 100%. Nah, kalau sekarang kan amplitudenya kan nggak sama. Pasti gelombang datang amplitudenya lebih besar daripada gelombang pantul kan, gelombang pantulnya lebih kecil ya. Karena energinya berkurang karena ada kan nggak semuanya dipantulkan. Gitu. Nah, kemudian yang perlu juga kita ketahui itu ini ya. Jadi nanti ada perumusannya sih. Ya, jadi nanti pada bidang batas itu kan harus sama ya. Apa simpangannya antara apa itu gelombang yang di medium apa itu di medium 1 sama di medium 2 ya. Ini kan anggap aja itu titik 0 ya. Titik 0-nya di perbatasan antara kedua medium. Jadi simpangannya sama antara Y1 dan Y2. Y1 itu artinya gelombang pada medium 1. Y2 gelombang pada medium 2. Ya, 0. 0 kan posisinya ya, T-nya sama. Nah, cuma yang perlu kalian ketahui, Y1 itu kan perpaduan ya. Perpaduan antara gelombang datang dan gelombang pantul ya. Kalau yang Y2, maaf, kebalik ya. Kalau Y1 itu adalah perpaduan antara ini loh, antara gelombang datang dan gelombang pantul. Tapi kalau Y2, ya satu gelombang aja, yaitu gelombang transmisi. Gitu kan. Sehingga nanti kalau kita masukkan ini kan, Y1 kan ini ya. Y1 ini, lah Y2-nya itu kan YT ya. Nah, YT. Nanti kalau kan dia pakai cos ya. Jadi nanti gini. AI cos omega T nanti sama dengan ini ya. Nah, anggap aja cosnya bisa dicoret ya. Ya ini cosnya coret ya. Cos coret. Sehingga nanti ketemu ini. Kalau gitu berarti apa? Transmisi sama dengan apa ini? Datang sama refleksi ya. Ini persamaan satu gitu ya. Oke, terus lanjutannya. Nah, selain sama dari segi simpangan, juga sama dari segi ini. DY per DX ya. DY per DX itu artinya kemiringannya ya, slope. Jadi kemiringannya. Jadi ya kemiringan dari gelombangnya harus sama ya. Jadi sama dari segi simpangan maupun sama kemiringan dari ini simpangannya ya. Ya, jadi sama itu kontinu ya. Jadi kalau nggak sama nanti terjadi kan patah ya. Kalau nggak sama kan nanti terjadi patah atau apa itu istilahnya itu discontinue. Discontinue itu artinya loncat ya. Jadi nggak nyambung ya, kayak putus gitu loh. Jadi yang harus continue ya, yang nggak boleh putus itu yaitu satu dari simpangannya sendiri, yang kedua dari apa kemiringan simpangannya. Ini kan tadi simpangannya sudah kita bahas ya. Tadi menghasilkan persamaan satu yaitu apa tadi? Coba balik lagi ya. Tadi ini kan bahwa amplitudo transmisi sama dengan amplitudo datang plus amplitudo pantulan ya, refleksi. Nah, sekarang kita turunkan ini ya, kan harus sama nih ya. Apa itu kemiringannya ya? D1 per DX semuanya ya diturunkan ya. Nanti ini ya. Ini pada gelombang medium pada satu ya. Jadi kemiringan gelombang ini. Ini kemiringan simpangan ya. Kemiringan simpangan pada medium 1. Kalau ini adalah kemiringan gelombang pada medium 2. Nah, itu harus sama antara kemiringan pada gelombang pada medium 1 dan medium 2 ya.
di perbatasannya ya. Jadi ini di perbatasan, X sama dengan ini perbatasan kedua medium. Nah, kalau itu dimasukkan nanti kan kalian masukkan nanti kan 0 ya. Jadi nanti ini. Dan nanti ini kalau kita tadi kan pakai cos, ini kan turunannya cos dari sin ya. Nanti dapatnya nanti ini ya. Jadi nanti kita dapatnya nih bahwa A1 K1 dikurangi AR K1 kan di medium 1 ya, K1 ya. Jadi di medium 1 kan ada AI K1 itu untuk gelombang datang, terus dikurangi ya AR ya K1 untuk gelombang pantul terus sama dengan ini. Ini persamaan 2 ya. Jadi dari persamaan 1 itu kita peroleh dari simpangan, persamaan 2 kita peroleh dari ini, dari kemiringan simpangan. Gitu kan. Nah, tujuan kita ini mau nyari apa sih? Tujuan kita mau nyari ini kaitan antara AR terhadap AI, jadi amplitudo gelombang pantul terhadap gelombang datang, dan juga kaitan antara amplitudo gelombang transmisi terhadap gelombang datang gitu ya. Ya, jadi nanti ini ya. Lalu kalau kita lakukan substitusi ya, substitusi persamaan 1 kesamaan 2 ya. Jadi misalkan yang kita substitusi itu adalah AT ya. Jadi AT kita substitusi ke persamaan ya ada di persamaan 1 dulu ya. Kita masukkan ke persamaan 2 nanti akan kita peroleh segini ya. Ya. Nanti jadi ini kan kita masukkan ini loh. Jadi yang kita substitusi itu ini AT ya. AT ini kita ganti ini. Ya, nanti jadi ini nanti. Lalu kita otak-atik kita kumpulkan ya antara AI sama AR. Lalu kita buat perbandingan antara AR per AI ya. Jadi amplitudo gelombang pantul dibagi amplitudo gelombang datang, gitu kan. Nanti akan kita dapatkan ini nanti. Perbandingannya itu nanti ini loh, R ya. R itu adalah apa sih R itu? R itu koefisien refleksi, artinya perbandingan amplitudo gelombang pantul terhadap gelombang datang. Itu nanti dapatnya ini. Jadi koefisien refleksi atau perbandingan amplitudo gelombang pantul terhadap gelombang datang itu ini. K1 dikurangi K2 per K1 plus K2 ya, ini ya. Ini untuk yang refleksi. Nanti ada lagi yang diteruskan ya. Kalau yang diteruskan nanti yang kita yang kita substitusi bukan AT tapi AR, jadi dibalik ya. Jadi nanti AR yang kita substitusi, tapi nggak tahu di sini dibahas nggak ya? Oh enggak ya. Ya kayaknya ada ya. Oh ada lanjutannya, maaf. Oh, sudah ya. Oh ini. Nah ini. Jadi kalau yang kita bahas sebaliknya ya, maka nanti akan kita dapatkan dengan nama T. T itu apa? Koefisien transmisi, yaitu perbandingan antara amplitudo gelombang transmisi terhadap gelombang datang. Nanti ini hasilnya ya 2K1 per K1 plus K2. Cuma ini nggak pakai cara yang saya utarakan ya, pakai cara pintas ini ya, yaitu ini. Kalau kan dikatakan di ini ya, R sama dengan R A1 ya, langsung disubstitusi ke persamaan 1 ya, ya boleh pakai cara itu ya. Nanti kan persamaan 1 kan ini, AT sama dengan AI, nanti AR-nya kita ganti ini ya, dengan RA nanti ini kan. Nah ini ganti nanti kan 1 plus R ya, A1. Terus R-nya kan ini ya, nanti dapetnya ini nanti. Jadi nanti itu yang disebut dengan nama T. T itu apa? Koefisien transmisi. Jadi gitu. Jadi dengan kata lain bahwa kalau saya jumlahkan ya, itu nanti sama dengan berapa itu? Ya nanti pokoknya ini ya, bahwa koefisien transmisi itu sama dengan T2K1 per K1 plus K2 gitu ya. Gitu ya. Itu tentang koefisien transmisi dan koefisien refleksi. Jadi saya ulangi lagi, koefisien transmisi dan koefisien refleksi itu menyatakan perbandingan amplitudo ya. Jadi berapa amplitudo gelombang yang dipantulkan dan berapa gelombang yang diteruskan terhadap gelombang asalnya, yaitu gelombang
datang ya. Oke. Terus berikutnya langsung ke gelombang bunyi ya. Langsung ke gelombang bunyi. Jadi contoh gelombang ya yang apa itu? Yang sangat dekat dengan kehidupan kita ya ini gelombang bunyi. Ya, jadi sebetulnya gelombang bunyi itu sebetulnya ya berasal dari ini, terutama sekali ya, berasal dari gelombang udara ya. Jadi gelombang yang melewati udara. Jadi ketika kita ngomong ya, kalau ada sumber bunyi itu, sumber bunyi misalkan apa? Sumber bunyi misalkan alat musik ya, atau apa saja ya, yang menimbulkan bunyi itu mereka akan menggetarkan ya, menggetarkan udara ya. Jadi dia akan menggetarkan udara yang ada di sekitarnya, lalu udara ini nanti merambatkannya ya, merambatkannya dari satu tempat ke tempat yang lain ya. Nah kalau kalau kita mendengarnya berarti nanti telinga kita dilewati oleh gelombang ini ya. Jadi ketika gelombang bunyi ini mengenai telinga kita, maka nanti dia akan menggetarkan sebuah selaput ya, selaput gendang istilahnya ya. Selaput gendang yang ada pada telinga kita tuh udaranya menggetarkan itu nanti akan menimbulkan efek yang namanya bunyi ya. Jadi saraf kita mendeteksinya sebagai sebuah bunyi ya. Jadi itu gelombang bunyi tentang gambaran. Jadi dengan kata lain gelombang bunyi itu sebenarnya adalah gelombang mekanik ya yang merambat melalui udara. Tapi ada batasan frekuensinya ya. Kalau gelombang bunyi itu frekuensinya itu sekitar antara 20 sampai 20 ribu Hz. Jadi kalau ada benda ya, benda yang bergetar dengan frekuensi antara 20 sampai 20 ribu Hz, maka nanti kita akan mendengarkan bunyi. Kalau kurang dari itu ya nggak kedengar bunyi, atau lebih dari itu ya. Misalkan lebih dari 20 ribu kHz ya kita nggak akan dengar. Contoh yang paling gampang misalkan kita punya karet gelang ya. Karet yang kita pakai untuk pengikat bungkus ya. Coba itu kalau kalian getarkan itu ya, kalian petik getarkan kan dengar bunyi itu ya. Kalau getarannya antara 20 sampai 20 ribu Hz. Ya itu. Kalau kurang dari itu ya nggak akan terdengar bunyi. Pokoknya bunyi itu adalah gelombang mekanik ya dengan frekuensi antara 20 sampai 20 ribu kHz. Itu adalah frekuensi yang dimana telinga kita peka. Kalau di luar itu telinga kita tidak peka ya. Tidak bisa menangkapnya sebagai sebuah bunyi. Nah ini ya. Nah ini tadi yang saya singgung tadi ya. Jadi gelombang bunyi adalah gelombang mekanis ya, gelombang mekanik yang berasal dari getaran mekanik. Ya apa saja yang mekanik yang bergetar itu ya. Misalkan kayu kalian pukul ya, tripek dipukul ya, atau tali dipetik ya. Nah, itu pokoknya yang menimbulkan getaran itu pasti akan menimbulkan bunyi dengan catatan ada frekuensinya ya. Lah kemudian gelombang bunyi memerlukan medium untuk merambatnya. Jadi iya karena dia gelombang mekanik, jadi dia butuh medium. Mediumnya biasanya udara. Kalau udara berarti kan gas. Selain udara, bisa juga dia melewati air ya, cair, atau bisa juga benda padat ya. Ya, jadi gelombang bunyi itu bisa juga melalui benda cair. Misalkan contoh yang paling gampang itu biasanya kita bisa juga ini mengukur apa ini, mengukur kedalaman air laut juga. Nah, itu juga bisa pakai gelombang bunyi ya. Cuma nggak tahu frekuensinya berapa ya. Biasanya frekuensinya di atas gelombang bunyi itu ya, di atas 20 ribu kHz. Bisa juga melalui benda padat ya. Ya, misalkan contoh yang paling gampang misalkan ini. Bisa juga melalui ini benda padat ya di permukaannya misalkan ya. Contohnya misalkan di rel ya. Di rel kereta api itu ya. Kan misalkan kalau kita tempelkan telinga kita ya di rel kereta api, kemudian ada kereta api yang lewat di
di jarak yang masih jauh pun kita bisa dengar. Itu berarti gelombangnya bisa lewat benda padat, meskipun lewat udaranya masih belum ya. Jadi meskipun dari udara belum terdengar suaranya, tapi kalau dari benda padat sudah terdengar duluan. Loh, kenapa kok begitu? Ya, karena gelombang bunyi lewat benda padat itu lebih cepat daripada gelombang bunyi yang lewat udara ya. Jadi nyampainya duluan. Gitu. Terus kemudian masalah frekuensi tadi ya. Frekuensi untuk gelombang bunyi itu tadi sudah saya singgung ya. Antara 20 sampai 20.000 kHz ini ya, ini loh. Antara 20 Hz sampai 20.000 kHz. Itu yang disebut dengan nama bunyi atau suara ya, atau sonic sound ya. Sound, sonic, bunyi, suara. Itu 20. Kalau kurang dari 20 disebut infrasonik. Artinya tidak bisa didengar ya. Infra itu di bawah ya. Jadi di bawahnya gelombang suara, infra. Kalau di atas ya namanya ultra. Ultrasonik, frekuensinya 20, di atas 20. Nah ini yang banyak digunakan untuk pengukuran itu biasanya ini. Gelombang ultrasonik. Contoh yang paling gampang itu misalkan dipakai untuk mengukur kedalaman air laut. Nah itu. Tadi kan saya sempat singgung tadi ya. Jadi air laut itu bisa kita ukur kedalamannya menggunakan gelombang ultrasonik ya. Ultrasound ya. Itu frekuensinya di atas 20.000 kHz ya. Jadi prosesnya itu gelombangnya kita keluarkan ya dari sumber gelombang ya. Ya kayak speaker lah. Cuma speakernya nggak bisa didengar oleh manusia karena frekuensinya tinggi sekali ya di atas 20. Lalu nanti gelombangnya itu nanti masuk ke dasar laut ya, nanti dipantulkan oleh dasar laut. Nanti pantulannya itu nanti diterima oleh mikrofon ya. Mikrofon bawah air ya. Jadi mikrofon bawah air ya. Mungkin namanya apa? Hidrofon ya. Pokoknya mikrofon, tapi mikrofon untuk menangkap gelombang ultrasonik di dalam air itu nanti. Jadi pantulannya. Jadi nanti jaraknya itu kedalamannya itu diukur dari ini. Jadi lama perjalanan ya. Lama perjalanan dari gelombang ultrasonik dari dia keluar dari apa itu? Dari speaker sampai nanti ketangkap ke detektornya, ke mikrofonnya itu ya. Contoh lagi penggunaan ultrasonik itu apa? Ada yang tahu? Contoh penggunaan ultrasonik yang sangat penting itu apa? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, coba ini ya, coba jawab dengan menyebutkan ini nama apa, nama sama NRP atau dari departemen apa ya. Nanti yang sering-sering jawab itu nanti saya beri inilah, saya kasih nilai tambahan ya. Karena nanti ini saya rekam ya, nanti rekamannya nanti bisa saya lihat siapa aja yang sering-sering jawab ini. Ada yang tahu? Contoh gelombang ultrasonik, penggunaan ya. Ada yang tahu? Contoh penggunaan gelombang ultrasonik. Mungkin kalian nggak familiar ya, nggak terlalu akrab dengan istilah ultrasonik ya. Tapi kalau USG pernah dengar ya? Pernah. Apa USG itu? USG itu singkat. Punya itu iya, ultrasonografi kan. Kan ultrasonik itu. Jadi ultrasonik graph. Graph itu gambar ya. Jadi gambar yang dibuat ya, dibuatnya menggunakan apa? Gelombang ultrasonik. Ya, jadi biasanya kan kalau kita gambar kan pakai gelombang cahaya ya. Ya, kalau gambar kan untuk menggambarnya kan menggunakan gelombang cahaya. Nah, ini gambarnya menggunakan gelombang ultrasonik. Caranya bagaimana? Ya sama kayak tadi, kayak kita apa tadi? Mengukur kedalaman air laut tadi loh. Ya. Jadi ada gelombang yang dipancarkan, nanti kan dipantulkan oleh objeknya yang mau kita ukur ya. Lalu nanti kita tangkap ya, pakai detektor atau pakai mikrofon. Di USG ya, ultrasonografi itu juga sama. Jadi dalam alatnya itu ada pemancar gelombang, ada penerima gelombang. Nanti yang memantulkan siapa? Ya objek-objek yang digunakan, misalkan atau di USG kan objeknya kan berupa janin ya. Jadi janin di dalam perut
perut ibu itu yang nanti memantulkan ini ya, memantulkan gelombangnya. Itu jadi cara ngukurnya pakai gelombang ini, gelombang suara frekuensi maksudnya gelombang di atas gelombang suara ya, ultrasonik. Nah, jadi selain untuk mendeteksi atau melihat bayi di dalam janin, apa penggunaan lagi ultrasonografi? Kalau misalkan di dalam, ya bisa juga untuk memeriksa ini, memeriksa misalkan kerusakan-kerusakan pada sebuah struktur ya, sebuah struktur bangunan ya. Misalkan tembok gitu ya, bisa juga kita periksa ya. Apakah di dalamnya itu ada lubangnya, ada retaknya gitu. Bisa juga diperiksa pakai ini, pakai ultrasonografi. Bisa juga itu. Jadi penggunaannya itu seperti itu. Jadi untuk mendeteksi adanya kelainan atau adanya apa itu kerusakan ya pada sebuah struktur, baik struktur bangunan maupun struktur konstruksi. Nah, terus apa lagi ini? Ini ya gelombang bunyi tadi ya. Nah, terus berikutnya tentang frekuensi. Ini seperti yang kita bahas kemarin ya. Jadi frekuensi kan sama dengan cepat rambat dibagi panjang gelombang ya. Gitu ya. Cepat rambat dibagi panjang gelombang gitu ya. Jadi itu. Itu ya. Itu bahwa frekuensi ya ini seperti yang saya bahas di kemarin itu ya. Biasanya ketika sebuah gelombang ya, sebuah gelombang pindah dari satu medium ke medium yang lain, itu yang berubah itu biasanya apa ya? Kalau frekuensi tetap ya, yang berubah itu ini, C sama lambda ya. C itu cepat rambatnya. Tadi sudah saya singgung ya, kalau di dalam benda padat itu biasanya apa? Gelombang merambat lebih cepat daripada di dalam udara. Contohnya tadi bunyi tadi ya. Jadi bunyi kereta api itu bisa kita dengar lebih awal kalau kita dengarkan dari relnya ya, daripada kalau kita dengar dari udara ya. Jadi dari jarak yang cukup jauh kita bisa mendengar ada kereta api datang ya, atau ada kereta api menjauh gitu ya, daripada kalau dari udara ya. Itu. Jadi selain cepat rambat juga ini panjang gelombangnya itu juga bergantung sama medium. Tapi kalau frekuensi itu sudah karakteristik ya, sudah nggak bergantung sama medium. Jadi F itu frekuensi bunyi ya, C itu cepat rambat gelombang bunyi dalam medium udara. Ya, kalau lambda di panjang gelombang bunyi di dalam medium udara. Nggak harus udara sebetulnya ya, dimanapun juga bisa ya. Kemudian ini apa ini? C sama dengan 49,03 gamma P0 per rho. P0 ini tekanan udara. Terus kemudian gamma itu apa? CP dibagi CV. Yaitu panas spesifik pada tekanan. Jadi ini kayak apa ya? Kayak kalor jenis itu ya. Kalau jenis gas ya, pada tekanan tetap sama pada volume tetap perbandingannya ya. Kemudian ini ceritanya kayaknya ini cepat rambat bunyi di dalam udara ini ya. Jadi cepat rambat bunyi di dalam udara itu bisa dirumuskan dengan rumus ini ya. Sama dengan 49, ini konstantanya ya. Konstantanya dalam 49,03. Jadi ternyata bergantung sama faktor apa ini? Faktor tekanan ya. Faktor tekanan udara sama tekanan ini. Sama massa jenis. Jadi kalau tekanan udaranya tinggi berarti kecepatannya tinggi ya. Tapi kalau massa jenisnya rapat ya, nanti C-nya tadi tambah ini ya, tambah mengecil. Jadi cepat rambat bunyi di dalam medium udara seperti dituliskan pada rumus di atas
bergantung sama apa tekanan udara, panas spesifik, dan rapat massa udara. Gitu, ya gitu ya. Jadi itu. Jadi rumusnya itu inilah ya gamma per itu. Ini cuma di udara ya. Sebetulnya ada banyak juga sih cepat rambat bunyi, nggak cuma di udara ya. Termasuk misalkan di dalam tali bagaimana ya. Dalam tali bagaimana, di dalam zat cair bagaimana ya. Dalam benda padat bagaimana ya sebenarnya. Ini yang dibahas cuma yang ini aja ya. Yang di dalam medium udara, gas gitu ya. Berikutnya ini daya dan intensitas bunyi. Daya itu satuannya watt ya, artinya apa? Energi dibagi waktu ya. Jadi energi yang diberikan persatuan waktu itu namanya daya. Ya, dalam satu periode daya gelombang. Jadi satu apa ya? Satu putaran ya. Satu ayunan, satu putaran itu energi gelombang itu nanti sama dengan ini kan. Setengah mu A kuadrat omega kuadrat lambda per T ya. Nah, sementara lambda dibagi T itu kan V. Jadi nanti daya sama dengan setengah mu A kuadrat omega kuadrat V ya ini ya. Ini adalah daya untuk gelombang mekanik ya. Jadi sangat bergantung dengan apa ini? Dengan kuadrat amplitudo ya. Kuadrat frekuensi sama cepat rambat ya. Juga mu itu apa? Massa persatuan panjang ya. Itu masalah daya ya. Kemudian ada lagi intensitas. Kalau intensitas itu apa sih? Intensitas itu daya persatuan luas penampang ya. Luas penampang dari gelombangnya. Ya, gitu ya. Jadi I sama dengan P per S. Luas penampang. Jadi gelombangnya mengalirnya seperti apa ya. Jadi misalkan kalau gelombangnya menyebar ke segala arah, berarti kan penampangnya berupa permukaan bola ya. Permukaan bola yang makin lama makin membesar. Gitu. Jadi kalau seperti itu nanti ini setengah kan P-nya ini kan setengah mu A kuadrat omega kuadrat terus dibagi S ya. Sementara apa itu? Mu dibagi S itu nanti jadi rho. Jadi gini, mu itu kan massa persatuan panjang ya. Ya. Mu itu kan massa persatuan panjang. Ya, kalau panjang dikalikan luas ya. Atau ya panjang kalikan luas, luas penampang ya. Kan jadi volume ya. Ya, jadi gitu kan. Jadi mu itu kan massa persatuan luas. Maka nanti kalau gitu berarti apa? Itu tadi massa persatuan luas. Maaf kok massa persatuan. Massa persatuan panjang ya. Mu itu adalah massa persatuan panjang. Ya, panjang dikalikan luas penampang kan jadi volume. Jadi nanti massa per volume kan jadi massa jenis ya. Nanti. Jadi massa per volume itu sama dengan ini, mu per S. Jadi massa dibagi volume atau massa persatuan panjang dibagi luas penampang gitu ya. Itu rho. Itu ya. Itu tadi tentang apa ini? Tentang intensitas bunyi. Jadi nanti intensitas bunyi itu mana tadi? Sama dengan ini ya. Setengah rho A kuadrat omega kuadrat kalikan P. Terus berikutnya apa lagi? Tingkat dan desibel. Tingkat tekanan bunyi. Jadi gini. Jadi kalau ngomong intensitas itu kan cukup luas ya. Jadi intensitas bunyi itu range-nya itu sangat apa itu? Sangat lebar sekali gitu ya. Maka nanti tidak digunakan intensitas bunyi. Ya, tapi menggunakan yang namanya itu tingkat. Ya. Jadi maksudnya itu gini loh, tingkat itu kayak pangkatnya itu loh. Jadi kalau menggunakan langsung kan terlalu ini. Jadi lebih ke arah
ordenya ya. Jadi kalau menggunakan intensitas itu rentangnya terlalu besar. Ya. Jadi dengan ordenya aja. Jadi misalkan gini loh. Kalau misalkan angkanya itu dari 0 sampai 1 M itu kan besar banget ya. Jadi nanti tidak menggunakan 0 sampai 1 miliar, tapi menggunakan pangkatnya ya. Jadi misalkan 1 miliar itu kan 10 pangkat 12. Nah itu. Jadi 12-nya yang dipakai. Gitu. Kalau 0 kan 10 pangkat 1 gitu ya. Gitu. Jadi nanti yang dipakai itu bukan angkanya, tapi pangkat dari angkanya. Itu yang disebut dengan nama tingkat. Jadi tingkat itu pangkat. Makanya di sini pakai log ya. Log itu kan untuk mencari pangkat ya. Jadi tingkat itu menyatakan pangkatnya itu berapa. Jadi artinya menggunakan logaritma nanti ya. Jadi kebalikan pemangkatan kan logaritma. Jadi kenapa kok harus menggunakan tingkat atau desibel? Karena rentang atau ya apa itu daerah ya dari intensitas bunyi itu cukup besar. Sehingga kalau menggunakan angka-angka langsung intensitasnya itu angkanya besar sekali. Jadi misalkan 1 miliar kan nolnya sampai berapa itu? Nolnya sampai 12 ya. Ya, miliar kok 12, 9 ya. Jadi nanti yang ditulis itu bukan ininya, bukan angkanya, tapi pangkatnya ya. Kira-kira gitu, kenapa kok harus menggunakan tingkat atau desibel. Di sini pakai lambang LP ya. LP itu ini mungkin maksudnya ya. Tingkat bunyi ya. Jadi tingkat bunyi pakai logaritma ya, logaritma 10 ya. 10 log P ya, kenapa kok pakai kuadrat ya? Soalnya intensitas kan kuadrat dari tekanan ya. Sebetulnya sih rumus aslinya tuh ini loh. Ini ya. Jadi ini apa itu pangkat dari intensitas. Sementara kita tahu intensitas kan kuadrat dari tekanannya. Coba lihat tadi ya, tadi berapa? Intensitas tadi ya ini ya kaitannya dengan ini ya. Tekanan kan nanti rho nanti ini ya. P ini. Ya, kalau pakai tekanan pakai kuadrat, tapi kalau pakai intensitas nggak perlu ya. Soalnya intensitas itu kan kuadrat ya, kuadrat dari ini tekanan bunyi. Nah ini nanti jadi ini nanti ya. Ya, jadi ini karena ini loh dia ngomongnya kan intensitas kan sebanding dengan kuadrat dari tekanan bunyi. Tekanan amplitudo maksudnya ya. Nah, kemudian kalau sumber bunyinya itu banyak, kan intensitasnya nanti di ini kan ya, dijumlah ya. Tapi tidak demikian dengan ininya, dengan tingkat bunyinya, karena dia kan pangkatnya. Ya, jadi yang dijumlah itu bukan tingkatnya, tapi intensitasnya. Jadi misalkan ya ada 10 ya, atau ada N gitu ya, N bunyi, maka nanti intensitasnya tidak berarti N kali tidak berarti N tingkatnya, tapi pakai log ya. Jadi nanti seperti ini. Nah, itu. Kemudian berikutnya adalah kaitannya dengan jarak ya, kaitannya dengan jarak. Jadi biasanya kalau semakin jauh jaraknya itu kan intensitasnya kan semakin kecil ya. Nanti itu berdampak juga terhadap tingkat bunyinya. Tingkat bunyinya itu semakin kecil juga, tapi sekali lagi menggunakan log ya. Tidak bisa langsung ya, karena dia kan pangkat. Jadi penentuannya menggunakan logaritma. Logaritma itu kan mencari pangkat ya, pangkat sebuah bilangan. Gitu ya. Jadi misalkan ini ya, coba saya detailkan aja ya. Berapa sih tingkat bunyi ya?
tingkat bunyi dari N buah bunyi ya. N buah bunyi. Ya nanti ini L, I sebanyak N ya. Kalau intensitas dikalikan ya. Jadi kita gunakan rumus ini. Jadi kalau itu apa? 10 log NI per IF gitu ya. Lalu kita uraikan ya. Nanti kan 10 log I per F plus 10. Nah ini pakai sifat apa ini? Ini pakai sifat logaritma. Jadi sifat logaritma itu gini. Logaritma A kali logaritma B itu kan sama dengan apa? Log A ditambah log B ya. Jadi log A kali B sama dengan log A plus log B kayak gitu kan. Ini kan perkalian antara N dan I ya. Per IF gitu ya, per IF tentunya ya. Jadi nanti ya ini perkalian dari ditambah kan. Jadi 10 log I per IF ditambah 10 log N kan. Jadi perkalian menjadi penjumlahan logaritma itu ya. Nah ini kan untuk satu ini kan, untuk satu sumber ya. Jadi nanti kalau ada N10 ya bukannya LI dikali 10 nggak gitu. Tapi apa? Jadi LI ditambah 10 log N. N-nya berapa ya? Jadi bukan dikalikan. Kalau intensitas ya, maaf. Kalau tingkat ditambahkan dengan 10 log N. Tapi kalau intensitas ya dikalikan. Dikalikan sebanyak N gitu. Itu tadi berkaitan dengan jumlah sumber bunyi. Sekarang kaitannya dengan jarak ya. Jadi jaraknya beda antara yang satu dekat, yang satu jauh gitu ya. Ya, misalkan kayak ini loh. Ini kan pada jarak R1 sama pada jarak R2. Kita cari selisihnya ya. Selisih taraf intensitas ya pada jarak 1 dan pada jarak 2. Ini pada jarak 2, ini pada jarak 1 ya. Maka nanti kita gunakan sifat log ya. Sifat log itu kalau log A dikurangi log B kan sama dengan log A dibagi B gitu ya. Itu adalah sifat apa itu? Sifat dari logaritma gitu ya. Itu. Nah, terus kemudian itu sudah ya. Jadi nanti ini sehingga nanti jadinya ini nanti. Jadi kan dikurangi sama dengan dibagi ya. Jadi nanti ini dibagi ini kan bisa saya coret ini IRF sehingga nanti tinggal ini IR2 per I1 gitu ya. Jadi artinya gini, kalau apa itu tarafnya dikurangi itu sama dengan ini kan. Perbandingan dari log ininya, log apa itu? Log perbandingan intensitasnya. Gitu. Atau bisa juga kalau dia bedanya hanya masalah jarak ya, faktor jarak ya. Jadi pada IR2 kan hanya masalah ini kan anggapannya bunyinya merambat ke segala arah ya. Jadi permukaan bola kan. Kalau merambat segala arah berarti kan luas penampaknya berupa permukaan bola. Ini pada jarak R2, ini pada jarak R1 gitu ya. Sehingga nanti jadinya ini perbandingan R, tapi karena kuadrat nanti jadi dikali 2 ya, karena logaritma kan. Logaritma kan berarti kalau dipakat sama aja dengan lognya dikali ya. Jadi dikali 2 nanti. Nah, ya, itu adalah untuk mencari taraf intensitas pada jarak tertentu dari jarak yang diketahui gitu ya. Kemudian berikutnya ini ya. Apa ini? Tingkat daya bunyi didefinisikan sebagai daya. Kalau tadi kan intensitas ya. Sebetulnya sama aja sih intensitas sama daya itu ya. Kan intensitas itu kan daya persatuan luas penampang ya. Jadi sama aja itu. Cuma penampangnya kan nanti saling coret itu ya. Nah, ini adalah perbandingan
Perbandingan apa nih? Perbandingan besaran tekanan bunyi dan tingkat tekanan. Ya. Jadi ada tekanan bunyi, ada tingkat tekanan bunyi. Kalau tingkat itu pakai desibel, artinya pangkatnya ya. Nah ini coba kalian lihat ini kan, tekanan bunyi kan rentangnya kan cukup besar ya. Coba kalian lihat ini, dari 20 sampai 10 juta kan besar banget ya. Ya, jadi rentangnya cukup besar. Makanya nanti yang kita gunakan itu bukan tekanan bunyi tapi tingkat tekanan. Kalau tekanan kan angkanya loh, angkanya kan rentangnya kan jadi kecil kan cukup besar dari puluhan sampai puluhan juta loh ya. Sementara ini kan kalau pakai pangkatnya kan nggak perlu kan cukup lah ini kan 0, 10 akan jadi rentangnya kan jadi apa itu jadi nggak cukup besar gitu ya. Soalnya dilihat itu pangkatnya kan ya. Nah, itu kenapa kok pakai logaritma ya? Alasannya tuh gitu. Jadi misalkan ini, kalau desibelnya ya, desibelnya atau tingkat bunyinya itu sekitar 120 ya, atau kalau tekanannya itu ya 10 juta itu ya. Itu kalau kena telinga manusia itu ya apa? Terasa sakit. Ya, terasa contohnya apa ya? Misalkan contoh yang paling gampang itu ledakan ini ya. Ledakan bom itu kan kalau terkena telinga kan sakit ya, atau mercon ya. Kalau mercon cuma kaget aja ya. Bom meledak itu kan mengganggu, bisa merusak telinga ya, bisa membuat telinga sakit itu. Itu karena desibelnya itu sampai 120-an ya. Kemudian berikutnya itu misalkan kalau desibelnya atau tingkat bunyinya sekitar berapa ini? Sekitar 85-an ya, itu contohnya apa ini? Suara truk ya. Suara truk berat ya pada jarak 15 meter, guncangan ya. Guncangannya ditimbulkan oleh truk gitu ya. Kemudian kalau kita bicara normal, seperti kalau saya ngomong ini kan, ngomong normal itu tingkat bunyinya sekitar 70-an ya. Ya, omongan normal ya. Kalau agak sepi, suasana pedesaan ya, hening gitu ya. Sekitar berapa ini? 45 ya. 45 desibel. Ini apa ini namanya tuh? Tingkat bunyi ya, tingkat bunyi atau tingkat intensitas bunyi. Tapi kalau batasnya itu sampai ini ya. Batas manusia dapat ini sekitar 0 ini ya. 0 ini adalah batas 0 desibel maksudnya ya. 0 desibel itu sekitar ini 20 berapa ini? 20 ya mikropascal, mikro ya. Itu kalau kurang dari itu ya kita nggak bisa dengar ya. Terlalu lemah suaranya. Meskipun frekuensinya antara 20 sampai 20.000 kHz ya. Kalau terlalu lemah ya kita nggak bisa dengar ya. Jadi selain batas frekuensi juga harus ada batas ini. Batas intensitas atau batas ininya, batas desibelnya ya. Nah, ini terus ini berikutnya apa ini? Kaitannya dengan gelombang bunyi ya. Suara orang berbisik, suara orang bercakap-cakap normal, suara orang teriak-teriak ya. Terus kemudian apa ini? Suara speaker ya. Speaker dari alat musik, belnya truk ya. Pesawat terbang, suara pipa organa, pesawat terbang besar sampai roket. Itu tingkat intensitasnya kalau orang berbisik itu berapa dikali 50 ya. 50 tapi dikali 10 pangkat min 12 ya. Ya, kalau orang teriak 90 ya, berapa kalinya itu suaranya ya antara orang teriak dengan orang berbisik itu ya. Berapa kalinya itu? 10 min 3 dibagi 10 min 7 ya, berapa kalinya itu? 10 min 3 jadi berapa? 10 pangkat 4 ya, jadi 10.000 kalinya ya. Jadi kalau saya teriak-teriak itu apa itu intensitasnya itu 10 pangkat 4 ya. Dari 10.000 kalinya kalau saya berbisik itu ya.
Itu kira-kira seperti itu maksudnya itu ya. Nah itu. Terus dan seterusnya ya. Kemudian berikutnya apa ini soal ya? Ada dua soal nih ya. Soal ada 6 soal ya. 2 halaman maksud saya. Jadi ada 6 soal di 2 halaman terakhir ini. Atau gini dulu. Sebelum saya lanjut ke soal mungkin ada pertanyaan mungkin berkaitan dengan pembahasan tadi saya tentang apa tadi? Pembahasan saya tentang refleksi dan transmisi tadi ya. Sama lanjut dengan gelombang bunyi ya. Lanjut dengan gelombang bunyi. Refleksi transmisi. Ada pertanyaan? Enggak ya? Nah, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan aja ya berikutnya ya. Tentang apa ini? Soal-soalnya ya. Oke, ada berapa nanti? 6 soal ya. 6 soal di 2 halaman terakhir itu. Soal yang pertama, seekor kelelawar dapat mendeteksi objek serangga yang kecil yang hampir sama dengan panjang gelombang suara yang dikeluarkan kelelawar tersebut. Ya. Jika kecepatan bunyi di udara 340 meter per detik gitu ya, dan frekuensi bunyinya 60 kHz, berapakah panjang serangga terkecil dapat terdeteksi olehnya? Jadi gini, ini kan yang diketahui itu kan satu cepat rambat cahaya, cepat rambat bunyi di udara ya, 340 meter per detik sama frekuensi 60 kHz. Coba kalian hitung dulu ini ya. Kalian hitung dulu berapa panjang gelombangnya. Pakai rumus tadi ya. Pakai rumus apa tadi? Panjang gelombang sama dengan apa? Rumusnya tadi loh ya. Rumus yang tadi itu mana tadi? Nah ini, pakai rumus ini ya. Ya, jadi ininya C-nya kan 340. F-nya berapa tadi? 60 kalau nggak salah ya. Terus lambdanya berapa ini ya? Ditanyakan ini. Coba kita hitung ya. Ya, jadi jadi gini. Jadi kalau gitu, lambda ya, lambda sama dengan C dibagi F. Ya, jadi berapa? 340 dibagi 60 ribu kilo soalnya ya. Coba saya minta dihitungkan ya. 340 C ya dibagi apa F 60 ribu berapa? Minta tolong dihitungkan ya. 340 dibagi 60 ribu itu berapa? Berapa? 340 ya. Gitu ya. Dibagi berapa? 60 ribu. Berapa? 0,005, Mbak. 0,005. Nolnya berapa kali itu? 2 kali. 2 kali ya. Ya coba sih saya. Kebetulan ada kalkulator saya. Benar. Saya bisa gitu. 340 ya. 340 dibagi berapa? 60 ribu ya. Iya, nolnya cukup banyak ya. Sebentar, saya ulangi lagi ya. 340 dibagi 60 ribu ya. Ya, 0,00 gitu ya. 0,0056. Atau bulatin aja deh. 0,006 gitu ya. 0,06 meter ya. Meter. Tadi berapa senti itu? 0,006 meter itu tadi berapa senti? 0,00 meter tadi. 0,6 ya. 0,6 senti. 0,6 senti itu berarti berapa mili? 0,6 senti berarti kan 6 mili ya. Iya, berarti sekitar 6 milian itu. Jadi artinya kelelawar itu ya dapat mendeteksi serangga yang ukurannya 6 mili ya.
6 mili ya, mungkin seekor semut itu 6 milian ya. Ya, ya sekitar itulah. Jadi dia deteksinya pakai pakai gelombang suara. Kalau kita kan pakai mata ya. Kalau kita manusia kan melihat objek kan pakai mata. Kalau kalau hewan kayak kelelawar itu kan dia melihat sebuah objek itu kadang pakai ini, pakai suara. Kenapa? Soalnya matanya itu enggak, mata kelelawar itu ini mungkin nggak sebagus mata manusia. Terus yang kedua kan dia kan malam hari ya keluarnya ya. Dia malam. Jadi kalau menggunakan mata nggak mungkin, malam hari kan gelap ya. Jadi dia mendeteksi atau meraba ada objek atau enggak itu ya pakai suara ya. Suaranya dipantulkan, jadi pakai telinga ya. Kalau kita kan pakai mata ya. Kalau hewan pakai ini, hewan seperti kelelawar ini pakai telinga. Kemudian itu ya. Kemudian yang kedua nih, gelombang bunyi merambat sebagai gelombang tekanan dengan persamaan ini ya. Jadi ini perubahan tekanan ya. Apa ini? Ini apa ini? Ini amplitudo ya. Amplitudo. Kalau tekanan berarti satuan tekanan ya. Satuan tekanan itu apa? Satuan tekanan udara itu apa? Ada yang tahu satuan tekanan itu apa? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu sebutkan nama ini ya. Pokoknya kalau jawab disebutkan ini aja nama sama NRP ya. NRP atau departemen. Apa satuan tekanan itu apa ya? Pascal, Pak. Pascal. Pascal atau apa lagi selain Pascal apa lagi? Satu Pascal itu sama dengan berapa sih? Tahu rumus tekanan kan? Newton per meter Ton per meter kuadrat, Pak. Ya benar, ya itu ya benar. Newton per meter kuadrat. Gitu. Jadi ini adalah mungkin satuannya ini ya 1,27 apa Pascal atau Newton per meter persegi meter kuadrat. Sin px min 340 pt. Nah, ditanyakan tekanan terbesar. Berarti apa? Berarti kan amplitudo ya. Ya, tekanan terbesar di amplitudo berapa? Ya ini kan. Tekanan terbesarnya ya ini amplitudonya. Berapa ini? 1,27 Pascal. Ya ini. Jadi tekanan terbesar adalah 1,27 Pascal atau 1,27 Newton per meter kuadrat, per meter persegi. Oke ya. Ya, jawabannya 1,27 ya. Kemudian kalau frekuensi itu di mana? Perhatikan, frekuensi itu biasanya gandengan dengan waktu ya. Ya, frekuensi dengan waktu ini kan T ya. Kalau yang dengan X itu panjang gelombang ya. Jadi kalau panjang gelombang itu gandengannya dengan X, kalau frekuensi gandengannya dengan waktu. Jadi kalau frekuensinya berapa? Ini kaitannya dengan ini. Yang dengan waktu apa? 340 ya. 340 itu omega. Jadi rumusnya tadi kan Kx min omega T. Nah, ini. Jadi berapa sih di sini omeganya? Omeganya adalah 340 pi itu omeganya. Kalau frekuensi itu apa? Frekuensi itu adalah omega dibagi 2 pi ya. Jadi omega ini kalian bagi dengan 2 pi. 340 pi dibagi 2 pi, pi-nya coret kan ya. Jadi 340 bagi 2, berapa 340 dibagi 2? Yaitu 170 ya. Jadi berapa frekuensinya? 170 Hz dari sini ya. Jadi ini kan. Jadi dari omega ini kita bagi 2 pi. 340 pi dibagi 2 pi itu 170 Hz. Oke. Kemudian kalau panjang gelombang lah ini. Kalau panjang gelombang ini kaitannya dengan X ya. Yaitu apa? K tadi ya. Jadi K itu Kx berarti K-nya kan pi. Jadi pi ini K. Jadi K sama dengan pi. Nah, panjang gelombang ya, panjang gelombang itu adalah panjang gelombang itu adalah K per 2 pi. Coba lihat di sini ya. Biar kalian biar nggak salah rumus. Coba kita lihat. Oh, yang kemarin ya, di slide yang kemarin ya. Oke, enggak apa-apa, pokoknya diingat aja deh.
Oke, daripada saya buka slide lagi, diingat aja deh. Yang kemarin ya, bahwa apa itu? K itu kan sama dengan 2pi per lambda, gitu ya. Berarti kalau gitu, ya gitu kan rumusnya kan itu ya. K itu sama dengan 2pi per lambda. Ya, berarti kalau gitu lambda sama dengan apa? 2pi per K gitu ya. 2pi dibagi K. 2pi dibagi K, berarti kan K-nya pi, berarti 2pi dibagi pi, berarti berapa? Sama dengan, berarti sama dengan 2. 2 apa? 2 meter ya. Ya, jadi rumus-rumus yang perlu kalian ketahui itu ini, bahwa K itu sama dengan apa? 2pi per lambda. Kalau omega, omega itu 2pi F ya, 2pi F. Gitu ya. F-nya frekuensi, ya berarti 2 meter ya. Kemudian cepat rambat. Ya, cepat rambat. Nah, kalau cepat rambat, berarti apa? Bisa kalian cari ini bahwa sama dengan apa? Omega dibagi K, langsung aja ya. Ya juga pakai omega dibagi K. Omeganya kan udah tahu, omeganya kan 340 ya. 340 pi maksud saya, maaf. Omega kan 340 pi. K-nya berapa? Pi. Jadi apa? 340 pi dibagi pi, jadi berapa? 340 meter per detik gitu ya. Jadi apa? C itu ini, omega dibagi K. Atau pakai tadi juga bisa tadi, rumus apa tadi? Yang ini tadi ya, mana tadi? Yang cepat rambat tadi mana tadi? Oh, yang mana tadi? Nah, pakai rumus ini juga bisa ya. Ya, jadi V itu kan C ya. Lambda dibagi T juga bisa. Atau apa tadi? Omega dibagi K juga bisa. Atau lambda kali F juga bisa. Ada banyak kok. Ada banyak. Enggak. Tapi nanti ya ini semua ya. Itu kan ada banyak bentuk ya, ada banyak bentuk. Oke, nomor 1, 2 sudah. Terus ini di halaman terakhir ya, masih ada 3, 4, 5, 6. Nomor 3. Bahasa Inggris ini ya. Calculate the sound level in decibel of a sound wave that has an intensity of 4.00 ya. Jadi maksudnya ini kalian diminta menghitung. Nah, ini level berarti tingkat bunyi ya. Berarti desibel tadi ya. Jadi pakai log ya, pangkatnya itu ya. Jadi kalian diminta menghitung tingkat bunyi dari apa ini? Dari gelombang suara ya. Yang intensitasnya 4. 4 apa? Mikro. Nah, ini mikro ya. Mikro itu berarti 10 pangkat berapa mikro itu? Ayo, mikro itu 10 pangkat berapa mikro itu? 10 pangkat min 6. Ya, benar sekali. Jadi berapa ini intensitasnya? 4 kali 10 pangkat minus 6. Diminta mencari desibelnya, berarti ini taraf bunyinya ya, tingkat bunyinya ya. Rumusnya apa? Coba lihat, ini rumusnya ya. Rumus dari taraf bunyi itu adalah ini. Mana rumus asalnya ini ya? Nah, ini pakai rumus ini ya. Tingkat intensitas bunyi atau LI ya. 10 log I per... Nah, kita cari dulu berapa I referensinya ya. I referensinya ini 10 min 12 ini ya. I referensinya adalah 10 min 12. Nah, tadi berapa tadi? I-nya tadi berapa tadi ya? Tadi I-nya berapa? Ini ya, 4 mikro. Mikro berarti Pak 4 kali 10 min 6 ya. 4 kali 10 min 6. Jadi kalau kita masukkan ke sini, mana di rumusnya ini? Rumus ke sini ya, jadi ini kan. Berapa? 4 kali 10 minus mikro ya, 6 ya. 4 kali 10 minus 6 dibagi 10 min 12 berapa? Coba kalian hitung berapa itu. 4 kali 10 pangkat minus 6 dibagi 10 min 12 berapa? Berapa? 4 kali 10 pangkat minus 6 dibagi 10 min 12. 10 pangkat min 18. Dibagi lo ya. Oh iya. Dibagi lo ya. Jadi Oh iya. Coba diulangi lagi. 4 kali 10 minus 6 dibagi 10 min 12. 4 kali min 6, Pak. 4 kali 10 pangkat 6. Ya, 4 kali 10 pangkat 6. Kan gini sih. Kan gini aja. Kan 4 kali 10 minus 6 dibagi 10 min 12 ya. Dikali. Jadi pangkatnya jadi
ini, makanya jadi plus. Jadi gini, 4 kali 10 pangkat min 6, kan minus artinya kan dibagi sih. Pangkat min itu artinya kan dibagi ya. Jadi dibagi 10 minus 12 itu sama artinya dikali 10 pangkat 12, kan dibagi minus ya. Dibagi minus artinya kan dikali dengan plus. Jadi sama artinya dengan ini, 4 kali 10 pangkat minus 6 dibagi 10 min 12 itu sama artinya dengan 4 kali 10 pangkat minus 6 kali 10 pangkat 12. Jadi berapa? Ya, jadi 4 kali 10 pangkat 6 kali 10 pangkat 12 jadi berapa? Ya 4 kali 10 pangkat 6 kan gitu ya. Gitu kan, min 6 tambah 12 kan 12, iya. Ya, jadi gitu. Jadi nanti tinggal kalian cari log-nya berapa ini. Log-nya 2 kali 10 pangkat 6 ya. Ya sekitar 6 komaan lah. Log 10 pangkat 6 itu kan, log itu kan pangkatnya ya. Log 10 pangkat 6 kan berarti 6 ya. Ya, 1 juta kan, log 1 juta kan, iya. Jadi ini sama ini pangkatnya ya. Jadi sekitar 10 pangkat 6, 10 pangkat 6 berarti kan 6 ya. 6 ya. Jadi 6 terus kali 10, jadi sekitar 60 ya. Sekitar 60 desibel lah. Itu kalau duanya saya abaikan ya. Coba mungkin ada kalkulator ya, kalau bawa kalkulator, coba saya minta tolong kalian hitungkan log ya. Logaritma dari 2 kali 10 pangkat 6 itu berapa? Logaritma dari 2 juta itu berapa ya? 6 komaan kan? Kalau nggak salah ya. Log, bukan len ya, log loh ya. Log bukan len ya. Log dari 2 juta itu berapa? 6,301. Ya, tak bulatkan aja 6 gitu ya. 6, berapa tadi? 6, berapa? 3. 6,3. Iya. Oh, 6,3 ya. 6,3 kalikan 10 berarti 63 ya. Ya, sekitar 63 desibel lah. Oke lah. Sekitar itu ya, 63 desibel ya, oke lah. Ya, itu ya. Jadi hitungnya pakai log, soalnya ini nyari ininya kok. Nyari pangkatnya ya. Oke. Nah, terus pertanyaan lanjutannya ya. Oke, terus berikutnya soal lanjutannya ya. Soal nomor berikutnya ya. Daya sebuah bunyi dari speaker adalah 6 watt ya. 6 watt. Asumsikan bunyi itu tersebar ke segala arah. Nah, berarti kan berbentuk bola ya kalau segala arah ya. Jadi permukaan bola. Dalam jarak berapa dari speaker bunyi itu akan menyakitkan telinga kita? Batas sakit 120 desibel ya tadi ya. Tadi kan batas kita sakit itu 120 desibel tadi ya, benar nggak? Sakit tadi berapa? Ya sekitar ini ya, 120-an ya. Telinga terasa sakit di sekitar ini ya. 120 desibel tadi ya, ini ya. Inilah. Jadi ini ceritanya ini apa ini? Speakernya 6 watt ya. Terus ada jarak berapa kita mulai sakit ya. Jadi artinya terlalu dekat ya. Terlalu dekat dari speaker. Itu nanti bisa sakit ya. Karena besar sekali ya. Speaker sampai 6 watt. Speaker apa ini? Sampai 6 watt. Mungkin speaker acara ini ya. Ya, speaker ini keras banget ini 6 watt ya. Kemudian dalam jarak berapa suara tersebut tidak terdengar lagi ya. Tidak terdengar lagi itu berarti coba lihat aja, tidak terdengar lagi itu berarti berapa desibelnya itu Pak, lihat ya di sini. Berarti desibelnya 0 ya. Desibel 0 ini. Nanti pada jarak berapa ini. Oke. Wah, ini harus ngitung ini ya kalau ini ya. Jadi nanti harus pakai jarak ya. Oke, nanti ini saya pending dulu ya yang hitung-hitung ya. Yang nggak hitung dulu yang kita dahulukan ya. Misalkan ini dulu. Nomor 5 dulu ya. Suatu sumber bunyi memancarkan energi ke segala arah. Jadi berarti berbentuk permukaan bola ya. Kalau segala arah berarti kan bentuk bola, permukaan bola. Jika jarak sumber bunyi terhadap pendengar dibuat lebih jauh, 4 kali jarak semula,
berapa berkurangnya taraf intensitas. Nah, jadi gini ya. Nah, ini gimana nih? Jadi kita menjauh 4 kali lipat ya. Jadi misalkan tadi jaraknya 1 meter ya, nanti menjadi 4 meter. Nanti ini berapa berkurangnya taraf intensitas. Wah, ini hitung lagi nih ya. Ternyata nomor 4 ngitung, nomor 5 juga ngitung. Saya pikir nggak ngitung ya. Oke, kita lewati dulu. Yang nomor 6. Pada jarak 2 meter, sumber ledakan mempunyai taraf intensitas 90 dB. Berapa taraf intensitas ledakan pada jarak 20 meter? Nah, ini berarti 10 kali lipatnya ya. Ya, kalau 22 meter itu 9 dB ya. Kalau 10 kali lipatnya berarti jaraknya jadi berapa dB? Ya. Coba ya. Kayaknya ini lebih enak kita bahas pakai whiteboard ya. Ya, nanti kalian tahu kalau pakai suara, pakai audio, kalau pakai audio saja nggak terlalu jelas ya. Coba saya carikan ini ya whiteboardnya dulu ya. Kayaknya lebih enak nulis ini ya. Lebih jelas gitu ya. Ntar saya sambungkan dulu ya ininya. Oke ya. Oke, masih ada waktu sekitar ini ya 10 menitan ya. Oke lah. Cukup untuk bahas ini ya. Ntar saya sambungkan dulu ini whiteboard-nya ya. Apa ini? Oke ya, sebentar ya. Ini ada masalah sambungannya. Tidak dikenal ini ya, sebentar ya. Mudah-mudahan bisa ini ya. Bentar ya. Nah, udah mulai nyala ya. Coba saya ini dulu ya. Saya stop dulu ya. Saya share ini dulu ya. Whiteboard-nya ya. Whiteboard sudah kelihatan di monitor? Udah ya, oke. Udah, Pak. Oke, saya mulai yang tadi ya. Yang 6 watt tadi ya. Ya, jadi 6 watt. Terus batas sakit kan 120 desibel ya. Nomor 4 tadi ya. Oke, batas sakit kan 120 desibel. Oke, ya. Mana tadi ya? Ya, jadi nomor 4 ini ya, satu saja nomor 4 ya. Ya, ini nomor 4 di soal tadi dayanya berapa tadi? 6 watt tadi ya. Kalau nggak salah tadi ya. 6 watt sementara tadi TI-nya ya, desibelnya tadi berapa? Supaya
sampai terasa sakit itu berapa? 120 ya. 120 desibel ya. Coba saya lihat dulu sih. Takutnya salah ya. Ya, terus tanya jaraknya ya. Ya, jaraknya berapa? Supaya kita nggak ada di jarak situ karena menimbulkan sakit telinga ya. Oke. Oke ya. Jadi rumusnya kan ini tadi ya. Bahwa TI ya itu kan sama dengan apa tadi? 10 log ya. 10 log apa tadi? I0 tadi ya. Gitu kan? Saya uraikan aja di sini ya. Lalu ini 10 log I-nya itu P ya. P dibagi A. A-nya kan permukaan bola ya. Segala arah ya. Luas permukaan bola itu adalah 4pi R kuadrat gitu ya. Terus dibagi I0. Nah ini. Nah gini nanti ya. Sekarang kita masukkan di sini ya angkanya ya. Jadi nanti ini sama dengan ini 10 ya. P-nya berapa? 6 ya. 6 dibagi berapa? 4pi ya. 6 dibagi 4pi, tanyakan R ya. I0-nya berapa? I0 kan tadi berapa? 10 min 12 ya. Gitu kan tadi ya. 12. Nah ini semuanya berapa tadi? 120 ya ini ya. Ini kan 120. Ini juga berapa? 120 ya. Nanti ini saya ini aja deh. Saya coret aja ini ya. Ini saya 10-nya saya coret ya. Ini kan saya coret. Ini ya. Coret jadi berapa? 12 ya. Jadi nanti sama dengan ini nanti di sini ya. 12 sama dengan log 6 ya per nanti ini 4pi R kuadrat berapa? 10 min 12 ya. Nah gini ya. Terus log itu kan kebalikan dari pangkat ya. Ini biasanya pangkat jadi nanti gini. Ini biasanya pangkat jadi nanti gini. 10 pangkat 12 sama dengan ini nanti 6 per 4pi R kuadrat 10 min 12 ya. Nah nanti kan saya pindah ke sini nanti. Saya pindah ke sini nanti jadi gini nanti kan dikali ya. 10 pangkat 12 kali berapa? 10 pangkat ini ya. 10 pangkat 12. Nah, gini kan nanti ya. Nanti sama dengan ini nanti 6 per 4pi R kuadrat ya. Ini kan coret ya. Nanti kan sama dengan 1 nanti ini. Jadi nanti 1 kalikan aja dengan ini nanti ya. 4pi R kuadrat sama dengan 6. Gitu kan? Jadi nanti kalau nyari berapa R-nya, ya tinggal gini aja. R kuadrat kan akar berarti ya. Akar ini. 6 dibagi 4, 4pi ya. Nah ini 6 dibagi 4pi. 6 dibagi 4pi. Nah, berapa? Coba saya dibantu ngitung ya. 6 dibagi berapa ya? Pi-nya 3,14 ya. Ya, 4 kali 3 itu berapa? Sekitar berapa lah? Kira-kira aja deh. Anggap aja Pi-nya 3 ya. 6 bagi 3 itu 2. 2 per 4. Ya, 6 dibagi 3 itu 2. Atau ada yang bisa ngitung? Coba. 6 dibagi 4pi itu berapa ya? Pi-nya anggap aja 3,14 ya. Kira-kira berapa itu?
Kira-kira berapa ya? 6 bagi 3 itu 2. Atau gini aja deh, akar setengah itu berapa? Ada yang tahu akar setengah itu berapa? Kira-kira aja ya. Nggak harus persis banget kok. Coba saya hitungkan sih. Pak, Ya, tadi saya hitung 6 bagi 4 pi dapatnya 0,477. ya nggak apa-apa, langsung di akar. Bentar, nggak apa-apa. Sekitar itu lah. Coba langsung di akar berapa? Di akar berapa itu? Akar berapa? 0,68. Berapa? 0,68 ya. Ya. Meter itu ya. 0,68 meter ya. Bentar, Pak. Ya, cukup. Ya, sekitar itulah. Berarti berapa sen itu? 0,68 meter itu. 68 cm. Iya. Ya, 68 cm dari speakernya ya, itu baru suara kita sakit. 68 cm ya. Jadi 1,5 meteran lah. Itu telinga kita sakit karena speakernya cukup keras sekali, 6 volt ya. Speaker 6 volt itu speaker yang keras. Kira-kira gitu ya. Itu yang soal nomor berapa? Nomor 4 ya tadi ya. Oke, mungkin ada soal yang lainnya lagi ya. Karena waktunya nggak cukup ya. Mungkin nggak saya bahas semua aja. Mungkin nanti di lain waktu aja. Coba saya bahas nomor 6 aja ya. Ya, nomor 6 aja deh. Berapa taraf pada jarak? Jadi kalau 2 meter itu 20 dB ya. Kalau 20 meter berapa dB ya? Coba ini satu nomor lagi deh. Waktunya nggak cukup ya. Ya, saya hapus saja ya. Yang nomor 6 aja ya. Waktunya nggak cukup. Jadi itu mengatakan gini, kalau di soal itu ya. Dia mengatakan 2 meter 9 desibel ya. Ya, 2 meter 90 desibel. Ya, kalau nggak salah ya. 2 meter 90 desibel. Ya, 2 meter 90 desibel. Jadi gini, aduh. Ya, gini. Jadi R1 2 meter ya. TI-nya ya, taraf intensitasnya ya. Jadi berapa? 90 ya. Jadi pertanyaannya kalau R2-nya itu 10 kalinya ya. Itu TI2-nya berapa kali lipat? Maksudnya gitu ya. Sepertinya sih soalnya tanya gitu tuh. Kalau tak lihat di ininya, di slide-nya ya. 90 ledakannya ya. Kalau 20 meter menjadi berapa itu? Taraf intensitasnya ini. Ya, gitu. Jadi nanti kita buat aja gini. Kita buat aja gini nanti rumus ini nanti. TI2 dikurangi TI1 ya, pakai rumus tadi ya. Jadi gini, 10 log gini nanti ya. I2 dibagi I0 kan itu ya. Terus dikurangi apa ini? 10 log I1 dibagi I0 ya. Log berarti kan dibagi ya. Log A kurangi log B kan sama dengan dibagi ya. Nanti jadi gini. 10 log nanti gini nanti ya. I2 dibagi I0 ya. Dibagi apa I1 per I0-nya coret ya nanti ya. Coret. Coret ya. Sehingga nanti jadinya sama dengan ini. 10 log. Ya. Lah, I-nya kan berasal dari sumber yang sama ya. Cuma beda jarak gitu aja ya. Jadi nanti gini. P nanti ini. P R2. Nah, nanti gini ya. P itu daya ledakannya ya. Daya ledakannya ya. Sehingga nanti ini saya bisa coret apa ini? Coret P-nya ya. Nah, ini nanti. Nah, ini nanti sama dengan ini nanti. Sama dengan
10 log, tinggal dibalik aja ini ya. Kan dibagi tuh. Nah, nanti dibagi gini nanti. Nah, nanti kan coret juga nih ya. Pacoret, bicoret ya. Nah, gini nanti ya. Gitu. Lalu nanti kalau gitu, saya lanjut di sini ya. Kalau gitu berarti TI 2 kurangi TI 1, TI 1 kan 90 ya. 90 sama dengan 10 log R1 kuadrat, berarti kan 2 kuadrat ya. R2 kuadrat berarti berapa? 20 kuadrat ya. Nah, gitu kan. Sehingga nanti kalau gitu berarti TI 2 sama dengan 90 ya. Ditambah berapa ini? 10 log. Ini berapa? 2 kan per 10 ya? Ya, nanti gini. 1/10 tapi dikuadratin ya. Nah, gitu. Dikuadratin. Jadi nanti sama dengan ini nanti. 90 ditambah 10 log berapa nanti? 10 minus 2 ya. Dikuadratkan. Jadi nanti berapa ini? 90 ditambah 10 log 10 min 2 berapa? Ya min 2 gitu ya. Min 2. Jadi nanti berapa? 90 dikurangi 20 berapa itu? 70 ya. 70 desibel ya. Nah, nanti gini. Jadi 70 desibel itu ya. Ya, jadi TI apa itu? TI 2-nya berkurang 20 desibel. Jadi kalau berapa? Bergerak 2 kali lebih jauh, nanti berkurangnya desibel 20 menjadi 20 ya. Jadi 90 menjadi 70 desibel. Ya, saya kira itu ya. Karena waktunya nggak cukup ya. Atau mungkin ada sedikit pertanyaan sebelum saya sebelum saya akhiri ya, saya close ya. Ya, mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Pastinya belum ada, Pak. Ya kalau nggak ada, terus ini ya absennya ya, jangan lupa tadi ya. Tadi berapa absennya ini ya? Kode absennya ya, 865930 ya. 865930 itu. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.